Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Joko Prayitno, Kepala BPS Kabupaten Gunung Kidul. Mohon izin menyampaikan progres pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Gunung Kidul menuju wilayah bebas dari korupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar, kami sampaikan gambaran umum wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan luas wilayah 1.475 km persegi atau sekitar 47% dari wilayah DIY, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 751.000 orang, menempati 18 kapanewon. Dalam membangun zona integritas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul mempunyai sumber daya manusia pegawai sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 16 orang pegawai perempuan. Apabila dilihat dari pendidikannya, sekitar 52,5% pegawai BPS Kabupaten Gunung Kidul berpendidikan S1, dan apabila dilihat dari jenjang keahliannya, sekitar 35% pegawai dalam jenjang ahli muda dan 30% di jenjang keterampilan. Bapak Ibu yang saya hormati, Badan Pusat Statistik dalam membangun zona integritas dan melakukan aktivitas sehari-hari tidak lepas dari core value ASN, yaitu berakhlak. Ini yang menjadi dasar kami, pegawai BPS Kabupaten Gunung Kidul, memberikan kinerja yang terbaik dengan hashtag Bangga Melayani Bangsa. Pun begitu, kami juga punya jargon untuk lebih meningkatkan semangat kami untuk berkreasi, beraktivitas, dan meningkatkan kinerja, yaitu BPS Gunung Kidul Pinunjul. Pinunjul akronim dari profesional, integritas, unggul, jujur, dan loyal. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pembangunan zona integritas kami mulai dari komitmen pimpinan. Yang pertama dengan menerbitkan SK Tim Zona Integritas, kemudian pimpinan harus siap menjadi role model, artinya menjadi contoh bagi seluruh pegawai dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam kedisiplinan kinerja, tepat waktu maupun berpakaian, dan juga pimpinan harus memberikan arahan, petunjuk sebagai arahan untuk menyelesaikan suatu masalah maupun memberikan solusi. Kemudian kami juga membentuk Change Ambassador yang kami pilih dari 3 pegawai kami yang lincah dan cepat dalam melakukan aksi perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan zona integritas kami mulai dari perencanaan. Perencanaan ini dilakukan di pilar masing-masing. Dari setiap pilar memberikan perencanaan, membuat perencanaan aksi apa yang akan dilakukan untuk membangun zona integritas. Pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Gunung Kidul kami fokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah pembaharuan internal, yang kedua adalah peningkatan kinerja, dan yang ketiga bagaimana BPS Kabupaten Gunung Kidul ini bisa hadir dalam publik. Untuk lebih lengkap, perencanaan yang kami lakukan kami sampaikan pada link berikut. Sebuah ikhtiar dari kami adalah dalam bahasa Jawa, rame ing gawe, rame ing pamrih. Mungkin sedikit berbeda dengan yang pernah Bapak Ibu dengar. Kami ingin bekerja dengan lebih giat, lebih semangat. Tapi kami juga punya cita-cita yang ingin kami wujudkan. Kami punya pamrih agar apa yang kami lakukan ini bermanfaat kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Juga bermanfaat kepada kami sendiri untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. Oleh karena itu ada tiga sasaran yang coba kami bangun. Yang pertama, bagaimana kami membangun secara internal, kemudian kami berusaha meningkatkan pelayanan, dan kemudian kami hadir dalam publik. Tentu semua ini dalam bingkai yang kami rangkum seperti judul tadi,
kami usahakan dalam pencapaian ini untuk mencapai kolaborasi pentahelik, untuk mencapai zona integritas. Yang pertama, untuk pembaharuan internal sebagai perbaikan ke dalam, baik dari sisi jasmani, kejiwaan maupun rohani, ataupun juga dari sisi pengetahuan. Kami ada beberapa program yang kami lakukan secara berkala. Yang pertama, tali kasih. Ini adalah program bagaimana kita atau kami, BPS Kabupaten Gunung Kidul, sama pegawai dan juga masyarakat membangun sinergi. Membangun sinergi dengan menjalin silaturahmi dan dengan memberikan perhatian ketika ada beberapa kejadian. Misal pegawai yang sedang berhajat ataupun masyarakat yang terkena bencana. Ini pegawai secara sukarela memberikan tali kasih. Kemudian untuk siraman rohani kami punya program yang bernama Siro Jumpa Siro Sari. Ini kepanjangan dari siraman rohani Jumat Pahing yang kami lakukan setiap hari Jumat Pahing, artinya 35 hari sekali, dengan mengundang ustadz untuk memberikan siraman rohani. Dan kemudian ada Siro Sari, siraman rohani saben sore. Ini kami lakukan ba'da sholat asar, secara berjamaah kami secara bergilir membacakan satu hadis. Untuk jasmani, ada program yang kami bangun namanya Jus Mangga. Jumat sehat, semangat, dan berbahagia. Kami isi dengan beberapa kegiatan olahraga seperti jalan sehat, voli, ataupun jemparingan. Dengan begitu, harapan kami pegawai yang sehat akan meningkatkan kinerjanya. Ada juga sebuah program untuk kantor kami, yaitu namanya KIRAP, Kantor Indah Rapi Aman dan Bersih. Ini kami lakukan kerja bakti, membersihkan ruang kerja, sebuah tempat di mana pegawai selama 8 jam tiap hari untuk bekerja, harus dibuat senyaman dan sebersih mungkin. Kemudian dari sisi pengetahuan, kami punya program sare gasik. Kalau dalam bahasa Jawa, sare gasik itu tidur lebih awal, agar tubuh kita mendapatkan pembaruan sel-sel yang lebih baik. Ada pembaruan sel baru. Sare gasik adalah kependekan dari share knowledge tentang statistik. Pun begitu dalam sare gasik ini, yang di-share dari teman-teman untuk teman-teman yang lain bukan hanya statistik, tapi beberapa pengetahuan, baik yang bermanfaat untuk kegiatan statistik ataupun pekerjaan yang lain. Seperti misalnya share tentang ilmu kehumasan ataupun juga share tentang bagaimana tata kelola keuangan. Output yang kami harapkan dari pembaruan internal ini adalah terciptanya rasa kekeluargaan dan saling mengasihi sesama pegawai dalam suka dan duka. Kemudian bisa tercipta iklim kerja yang nyaman, kondusif, dan saling melengkapi satu sama lain. Dan akhirnya peningkatan kinerja yang timbul dari dalam hati dan kebahagiaan untuk kita semua. Itu yang kami harapkan. Kemudian pembaruan internal yang lain yang kami lakukan dari sisi pekerjaan. Bagaimana kami meningkatkan kinerja. Untuk itu kami ada beberapa hal yang kami lakukan, misalnya juga dari sisi pelaporan kinerja. Kami sudah menggunakan Keep Up, di mana ini sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja setiap bulannya. Kemudian dari sisi administrasi, kami juga sudah menggunakan aplikasi back office, baik dari sisi untuk perencanaan pengeluaran maupun juga untuk revisi anggaran. Kemudian untuk kegiatan yang lain, kami punya aplikasi agenda. Dari surat menyurat, ini kami catat dengan baik melalui agenda, sehingga semua bisa lebih tahu bagaimana kegiatan itu. Outputnya adalah bagaimana efisiensi dalam proses bisnis dan kinerja terukur dan kita bisa meningkatkan produktivitas pegawai.
Bapak Ibu yang saya hormati, BPS Gunung Kidul juga melahirkan sebuah inovasi dalam meningkatkan kinerja pencacahan yang kami sebut dengan aplikasi 4M. Mudah memantau, mudah mengawasi. Aplikasi ini sudah kami pakai beberapa tahun ini dan kemudian sudah diadopsi oleh beberapa kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun ini aplikasi 4M ini telah dikembangkan oleh BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi aplikasi Pandawa, di mana itu juga bertujuan untuk memantau kinerja petugas lapangan, di mana petugas itu bekerja pada saat itu secara real time, berdasarkan titik GPS dapat diketahui lokasinya, sehingga akuntabilitas dari pencacahan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan lain ataupun inovasi yang kami kembangkan yang lain adalah dari buku tamu elektronik. Ini sebagai wujud kita menciptakan e-government, di mana tamu yang hadir untuk mendapatkan pelayanan statistik cukup melakukan scan barcode, kemudian mengisi data sehingga data itu bisa tersimpan. Data pengunjung tersimpan dalam database baik online maupun offline dan dapat diakses kembali oleh pihak yang berwenang untuk berbagai keperluan evaluasi pelayanan, untuk pengawasan internal dan juga untuk statistik kunjungan. Outcome dari kegiatan ini adalah efisien dan praktis karena tidak perlu menggunakan kertas dan pena, serta mengurangi antrian atau kerumunan. Lebih aman dan terlindungi karena data tamu hanya dapat dilihat oleh yang berwenang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelayanan statistik kami juga menyediakan sarana pengaduan bagi konsumen apabila ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui sistem layanan pengaduan terintegrasi, yaitu lapor yang ada dalam web kami, BPS Kabupaten Gunung Kidul. Pelapor dapat memantau perkembangan pengaduan mereka secara real time. Itu harapan kami bisa memberikan solusi. Outputnya, pengaduan terhadap layanan BPS Kabupaten Gunung Kidul dapat dengan cepat diketahui dan ditindaklanjuti. Outcome-nya, indeks persepsi anti korupsi, pelayanan BPS di PST, BPS Kabupaten Gunung Kidul mengalami kenaikan sebesar 3,03 dari 92,5 pada tahun 2022 menjadi 95,53 pada tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan quick win dari BPS Pusat tentang pojok statistik, BPS Kabupaten Gunung Kidul juga membangun pojok statistik bekerja sama dengan sebuah universitas yang pertama kali hadir di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Universitas Gunung Kidul. Universitas Gunung Kidul ini merupakan salah satu universitas di Gunung Kidul yang sedang berkembang dengan dibangunnya kampus yang kedua. Oleh karena itu, perlu rasanya kita memberikan layanan kepada sivitas akademik, sehingga ditandatanganilah MOU kerjasama untuk pembangunan pojok statistik di Universitas Gunung Kidul. Pojok statistik ini harapannya bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswa maupun kepada dosen. Kemudian pojok statistik ini sudah diresmikan oleh Kepala BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan April yang lalu, dihadiri oleh Bapak Setda Gunung Kidul, Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Kominfo dan juga diliput oleh wartawan. Ini menunjukkan salah satu implementasi kami dalam menerjemahkan kolaborasi pentahelix. Ada sivitas akademik, ada dinas terkait, ada media, dan juga ada konsumen data. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, BPS Kabupaten Gunung Kidul juga membangun
agen pojok statistik yang bertugas. Jangan sampai pojok statistik ini hanya cukup diresmikan tanpa ada kinerja. Oleh karena itu, beberapa mahasiswa, sebanyak 10 mahasiswa dan juga 2 orang dosen dilatih untuk menjadi agen pojok statistik. Sedangkan pelayanan dari kami agendakan setiap hari Rabu di kampus Universitas Gunung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan statistik, BPS Kabupaten Gunung Kidul juga menggunakan beberapa media sosial. Ada Twitter, ada WhatsApp channel, ada YouTube, dan juga ada Instagram. Beberapa kegiatan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul kami sampaikan kepada masyarakat, termasuk juga hasil dari kegiatan statistik, seperti rilis inflasi yang kami lakukan setiap awal bulan, kami share pada media sosial kami, sehingga masyarakat bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk dapat mengaksesnya. Output dari kegiatan ini, yaitu kegiatan penyampaian informasi di media sosial, adalah media penyebaran informasi pada publik ini sebagai sarana untuk meningkatkan literasi statistik di masyarakat. Dan ini juga bisa digunakan sebagai wadah komunikasi di antara pengguna data. Bapak Ibu yang saya hormati, quick win lain dari BPS RI adalah Desa Cantik. Dan itu juga diimplementasikan di Kabupaten Gunung Kidul. Di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2022 pernah melakukan pembinaan statistik untuk pemerintah kalurahan, yaitu program Desa Cantik. Waktu itu ada 2 desa yang menjadi lokus. Yang pertama adalah Desa Ngororo di Kapanewon Patuk, yang kedua adalah Kalurahan Sidoarjo di Kapanewon Tepus. Dari hasil pembinaan statistik di 2 kalurahan ini, memunculkan sebuah aplikasi namanya Sipedet Cantik. Sipedet Cantik ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Pendataan Desa Cinta Statistik. Kemudian hasil dari Sipedet Cantik ini ternyata mendapat gayung bersambut dari Paniradya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu di tahun 2023 dengan dana keistimewaan dilakukan pendataan sosial ekonomi di daerah Tepus, khusus 1 Kapanewon pada tahun 2023, di mana BPS bertugas melakukan pembinaan statistik sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019. Tugas BPS adalah pembinaan statistik. Yang dilakukan BPS pada Sipedet Cantik ini adalah membantu dari sisi metodologi, aplikasi, pembuatan kuesioner, buku pedoman, maupun pelatihan petugas. Survei ini atau pendataan ini telah berhasil dilaksanakan di Kapanewon Tepus pada tahun 2023. Sebagai tanda apresiasi dari Bupati Kabupaten Gunung Kidul, diberikanlah piagam kepada BPS Kabupaten Gunung Kidul. Pada kegiatan Sipedet Cantik ini, BPS Kabupaten Gunung Kidul dirasa telah memberikan kontribusi nyata, sehingga Kabupaten Gunung Kidul memberikan penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah sukses di 1 Kapanewon, kegiatan pendataan dari Sipedet Cantik ini, pendataan sosial ekonomi berbasis sistem informasi Sipedet Cantik, dikembangkan oleh Paniradya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ke-17 Kapanewon di Gunung Kidul. Artinya semua Kapanewon akhirnya sudah dilakukan pendataan. Dan di tahun ini juga dilakukan uji coba di 2
kabupaten yang lain. Yang pertama di Bantul untuk dilakukan di Kapanewon Pleret, kemudian di Sleman itu dilakukan di Kapanewon Tempel. Nah, keterlibatan BPS pada si Bedil Cantik ini sebagai bentuk kolaborasi pentahelik. Kami melakukan pembinaan, kami melakukan semacam asistensi, baik metodologi maupun kuesionernya, sehingga bisa dilaksanakan pendataan di mana semua pendataan ini dibiayai oleh Paniradya dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kami menerjunkan 30 pegawai kami untuk melatih 1.603 petugas yang terbagi dalam 71 kelas. Ini adalah sumbangsih dari BPS dalam rangka pembinaan statistik sektoral, memberikan pembinaan. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan koordinasi baik informal maupun formal, BPS Kabupaten Gunung Kidul dengan Kominfo dan juga Bapeda, kemudian berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana terdapat 18 tugas wajib yang tidak memberikan pelayanan, yaitu salah satunya adalah statistik, maka timbul ide untuk membuat semacam program pembinaan statistik sektoral. Apalagi tahun 2023 yang lalu nilai IPS Kabupaten Gunung Kidul cukup rendah, 1,13. Ini menginisiasi kolega kami di Pemda untuk membuat program. Oleh karena itu, dari diskusi kami terbentuklah program kegiatan yang bernama Berisik, Berbincang Asik Statistik. Program ini memberikan asistensi dan pembinaan statistik kepada dinas terkait yang melakukan kegiatan statistik. Kegiatan ini juga didukung oleh Pak Bupati dengan diberikannya SK, tim Berisik yang ditandatangani oleh Pak Bupati. Adapun outputnya adalah bagaimana kita memberikan pembinaan statistik sektoral kepada dinas instansi daerah. Diinisiasi oleh Dinas Kominfo, pembinaannya dilakukan oleh BPS. Ini juga wujud dari kolaborasi pentahelik tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah dilakukan perencanaan dan juga aksi nyata, langkah berikutnya adalah bagaimana kegiatan ini dimonitoring dan juga dievaluasi. Kami melakukan evaluasi dari setiap program yang kami lakukan dalam setiap waktu, dan biasanya kami lakukan dalam setiap triwulan. Monitoring ini membahas tentang pencapaian aksi yang pernah kita lakukan, kemudian juga membahas kendala apa yang terjadi, dan juga dicarikan solusi. Tentu saja dengan juga menentukan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Lebih lengkap untuk Monef ini kami sampaikan pada link berikut, bisa dilihat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, langkah berikutnya adalah aksi tindak lanjut. Tim ZI melakukan apa yang disepakati dalam rapat monitoring dan evaluasi. Apa-apa yang harus dilakukan, segera dilakukan. Membangun kolaborasi dengan sivitas akademik ini sudah kita mulai lagi. Dalam waktu dekat, BPS Kabupaten Gunung Kidul akan melakukan tanda tangan dengan Universitas Ahmad Dahlan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka kegiatan yang terkait dengan literasi statistik. Kegiatan ini berupa magang mahasiswa dan juga kuliah umum statistik. Untuk lebih lengkap, aksi tindak lanjut ini kami sampaikan pada link berikut. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil kinerja kami sudah kami peroleh beberapa penghargaan, baik dari Bapak Bupati terkait dari pembinaan statistik sektoral yang BPS Kabupaten Gunung Kidul lakukan dalam pendataan sosial ekonomi dengan aplikasi Si Bedil Cantik, kemudian juga penghargaan dari KPPN terkait dengan keuangan, lalu juga ada penghargaan dari Bapak Sestama, dan juga dari BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kami, penghargaan yang kami terima ini sebagai
motivasi kepada kami untuk lebih meningkatkan pelayanan, untuk lebih dirasakan lagi kehadiran BPS Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Gunung Kidul dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan progres pembangunan unit integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di BPS Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.